Ruben Amorim akan menghadapi dua keputusan penting di MU setelah jeda internasional, saat Setan Merah bersiap menghadapi Nottingham Forest dan Manchester City. Namun, sang pelatih Ruben Amorim harus membuat keputusan sulit terkait susunan pemainnya, terutama dengan kembalinya beberapa pemain dari cedera. Namun, kemenangan atas Leicester juga membawa kabar buruk. Bek muda Aiden Heaven mengalami cedera dan harus meninggalkan lapangan lebih awal. Heaven sudah memberikan update mengenai kondisinya, menyatakan bahwa proses pemulihannya berjalan cepat. Namun, keterlibatannya dalam laga melawan Nottingham Forest masih belum bisa dipastikan. Tetapi dengan kembalinya Leny Yoro dan Harry Maguire dari cedera, Amorim harus menentukan apakah tetap memberi Heaven tempat di starting 11 atau mengembalikannya ke bangku cadangan. Jika lini belakang MU kembali dalam kondisi penuh, Heaven mungkin harus rela kehilangan tempatnya, meski tampil impresif belakangan ini. Ini menjadi keputusan sulit pertama yang harus diambil Amorim. Dilema lainnya bagi Amorim berada di lini tengah serang. Dalam laga melawan Leicester, Mason Mount sudah kembali masuk skuad tetapi tidak dimainkan. Sebagai gantinya, Alessandro Garnacho dan Joshua Zirkzee mendapatkan kesempatan dan tampil baik. Garnacho bahkan mencetak gol yang makin memperumit keputusan Amorim dalam memilih pemain utama di sektor ini. Kendati Zirkzee belum benar-benar menunjukkan performa yang luar biasa sejak bergabung dengan MU, belakangan ini ia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ini menjadi tantangan bagi Amorim. Apakah ia harus kembali memasukkan Mount ke skuad utama atau tetap mempercayai Garnacho dan Zirkzee? Sementara itu, bursa transfer musim panas mendatang makin memanas. Manchester United mendapat angin segar dalam perburuan striker tajam Victor Gyökeres. Setelah sebelumnya dikabarkan bernilai fantastis, kini sang pemain berpotensi didapatkan dengan harga lebih miring. Terranews.id mengabarkan striker Sporting Lisbon itu diproyeksikan dilepas dengan harga sekitar 1,2 triliun, jauh lebih rendah dari klausul pelepasan yang mencapai 1,8 triliun. Kehadiran Gyökeres di Old Trafford pun akan semakin menarik. Ia berpotensi reuni dengan Ruben Amorim, pelatih yang pernah menangani Sporting Lisbon dan kini diisukan sebagai kandidat kuat pengganti Erik ten Hag di kursi kepelatihan MU. Apakah MU akan berhasil mengamankan jasa striker tajam ini dengan harga yang lebih terjangkau? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Manchester United bersiap melakukan transformasi besar-besaran musim panas ini di bawah arahan manajer baru Ruben Amorim. Setelah gagal dengan pendekatan Erik ten Hag, pemilik minoritas Ineos kini memberi Amorim kendali penuh untuk merombak skuad dengan 10 pemain berpotensi dilepas. Langkah ini bertujuan membebaskan dana besar untuk rekrutan pemain pilihan Amorim, sekaligus memastikan MU lebih kompetitif musim depan. Beberapa nama besar seperti Marcus Rashford, Anthony, dan Casemiro disebut masuk daftar pemain yang bisa dijual, sementara masa depan bintang muda seperti Garnacho dan Maino masih ditimbang. Sir Jim dan Ineos memberikan Amorim kebebasan serupa dengan yang pernah diberikan kepada Ten Hag musim lalu. Bedanya, kali ini mereka ingin memastikan perubahan lebih efektif dengan menjual setidaknya 10 pemain. Tujuannya jelas, membersihkan dead weight dan menyediakan ruang bagi pemain baru yang sesuai visi Amorim. Dengan begitu, MU bisa lebih agresif di bursa transfer untuk memperbaiki performa tim yang sempat terpuruk. Beberapa nama yang disebutkan dalam laporan Manchester Evening News termasuk Jonny Evans, Christian Eriksen, Victor Lindelof, dan Altay Bayindir, pemain yang dianggap sudah tidak cocok dengan proyek jangka panjang. Sementara itu, Manchester United dilaporkan sudah mulai menyiapkan rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Harry Kane dari Bayern Munchen. Sudah bukan rahasia lagi jika Manchester United ingin mencari striker baru. Ruben Amorim dikabarkan kecewa dengan Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang produktivitas gol mereka sangat rendah musim ini. Itulah mengapa sang pelatih fokus ingin mendatangkan striker baru di musim panas nanti. Sejumlah striker dilaporkan jadi incaran Setan Merah. Perwakilan mereka dilaporkan sudah mulai mendekati agen Kane. Mereka mulai merayu sang striker agar mau kembali ke Inggris di musim panas ini. MU perlu bekerja keras untuk meyakinkan Kane untuk kembali ke Premier League. Dalam wawancaranya baru-baru ini, sang striker mengatakan masih bahagia di Bayern Munchen dan tidak berencana untuk pindah klub.
Napoli dikabarkan menjadikan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee sebagai target utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Klub Serie A tersebut tengah bersiap kehilangan Victor Osimhen yang santer dikaitkan dengan beberapa klub top Eropa termasuk Manchester United dan Chelsea. Sebelumnya, Napoli sempat mengincar Alessandro Garnacho pada Januari lalu. Namun, kepindahan itu tidak terwujud karena kedua klub gagal mencapai kesepakatan soal harga. Kini, perhatian Napoli beralih ke Joshua Zirkzee yang dinilai memiliki pengalaman bermain di Italia dan cocok dengan skema yang akan diterapkan oleh Antonio Conte jika ia resmi menangani klub tersebut. Laporan dari Vica Jazz menyebutkan bahwa Napoli sangat tertarik dengan Zirkzee dan menjadikannya prioritas dalam daftar belanja mereka. Sumber yang sama juga mengklaim bahwa sang penyerang menyambut baik kemungkinan kembali ke Serie A. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret antara kedua klub mengenai potensi transfer tersebut. Manchester United sendiri masih belum menentukan sikap terkait masa depan Zirkzee di Old Trafford. Pelatih Manchester United Ruben Amorim sempat berbicara mengenai masa depan Zirkzee pada Januari lalu. Dua mengungkapkan bahwa pihak klub ingin mempertahankan sang pemain karena kerja keras yang ditunjukkannya dalam sesi latihan. Dengan ketertarikan kuat dari Napoli, keputusan akhir mengenai masa depan Zirkzee masih berada di tangan Manchester United. Jika klub Inggris tersebut bersedia melepasnya, bukan tidak mungkin dia bakal kembali merumput di sepak bola Italia pada musim depan. Sementara itu, dalam musim yang penuh kekecewaan bagi penggemar sepak bola Manchester United, kedatangan Noussair Mazraoui menjadi salah satu titik terang yang bisa dibanggakan. Meskipun Manchester United masih tertahan di peringkat ke-13 Liga Inggris dan mengalami banyak kendala sepanjang musim, Mazraoui tetap tampil solid di lini belakang. Pemain berusia 27 tahun itu telah dimainkan di berbagai posisi oleh Erik ten Hag dan Ruben Amorim, mulai dari bek kanan, bek kiri, wingback di kedua sisi, hingga sesekali di posisi gelandang serang. Dalam aspek bertahan, dia lebih unggul dibandingkan dengan perannya sebagai pemain penyerang, yang bisa membuatnya kalah bersaing dengan Diogo Dalot dan Patrick Dorgu untuk posisi wingback. Selain itu, lini belakang Manchester United memiliki beberapa bek tengah yang lebih alami seperti Harry Maguire, Leny Yoro, dan Matthijs de Ligt. Dan selain masih ada pilihan lain seperti Victor Lindelof serta Jonny Evans. Meski begitu, fleksibilitas yang dimiliki Mazraoui tetap menjadi aset berharga. Penampilannya yang konsisten musim ini menjadi bukti bahwa ia mampu beradaptasi dengan berbagai kebutuhan tim. Dalam jeda internasional kali ini, Mazraoui memberikan pengingat akan kemampuannya di lini serang. Saat membela Maroko dalam kualifikasi Piala Dunia Afrika melawan Niger, dia memberikan kontribusi krusial untuk kemenangan timnya. Andre Onana diprediksi akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim ini dan bergabung dengan Liga Arab Saudi. Menurut laporan, Ruben Amorim telah mengincar dua kiper muda berbakat Eropa sebagai pengganti Onana. Dengan minat dari Liga Arab Saudi, MU dikabarkan siap melepas Onana dan mencari kiper baru yang lebih sesuai dengan visi Amorim. Dua nama yang sedang diawasi adalah Seny Lamens dari Royal Antwerp dan Lucas Cavalier dari Lille. Kedua kiper muda ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam jendela transfer musim panas. Lamens, kiper berusia 22 tahun, baru saja mendapatkan panggilan pertama ke timnas Belgia setelah musim yang impresif. Lamens dikenal karena kemampuan distribusi dan kontribusinya dalam membangun serangan yang sesuai dengan visi Amorim. Sementara itu, Cavalier, kiper berusia 23 tahun dari Lille, juga menjadi target utama MU dan Manchester City. Lamens yang masih memiliki kontrak hingga 2027 diperkirakan akan dijual dengan harga sekitar 30 juta pound sterling. Sementara itu, Cavalier yang telah menarik perhatian banyak klub Eropa diprediksi akan dijual dengan harga sekitar 40 juta pound sterling. Sementara itu, ada rumor baru seputar aktivitas transfer Manchester United di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan berminat untuk memboyong Sean Longstaff dari Newcastle United. Di musim panas nanti, MU diketahui akan melakukan sejumlah perubahan dalam tim mereka. Ruben Amorim akan melepaskan beberapa pemain yang ia anggap sudah tidak relevan untuk Setan Merah. Salah satu pemain yang dikabarkan akan dilepas oleh Amorim adalah Christian Eriksen. Kontrak sang gelandang akan habis di musim panas nanti, tidak akan diperpanjang oleh Setan Merah. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Longstaff karena rekam jejaknya yang apik. Ia tumbuh di Akademi Newcastle dan berhasil menembus tim utama The Magpies. Ia menjadi salah satu sosok yang diandalkan di lini tengah Newcastle United. Performanya yang solid dan konsisten itu dinilai cocok untuk menggantikan Eriksen di lini tengah Setan Merah.